Halo semuanya, welcome back to sini aja bareng gue Alfian Kurniawan. Nggak kerasa ya Bre, bulan Oktober udah selesai aja. Padahal masih banyak film di bulan Oktober yang belum sempat gue tonton. Tapi ada satu nih film yang paling gue suka dan paling gue favoritin. Udah jelas, Dune karya Denis Villeneuve. Bagi kalian yang belum nonton Dune, udahlah nggak usah ragu untuk nonton di bioskop. Karena kalian bakal ngerasain pengalaman menonton yang super duper epic dan megah. Apalagi udah dikonfirmasi nih bakal ada Dune Part 2 Oktober 2023. Mau tahu lebih lanjut kayak gimana filmnya? Cek aja reviewnya di pojok kanan atas video ini. November udah di depan mata, berarti saatnya gue ngasih kalian daftar film dan series yang akan tayang di bulan November 2021. Sebelum gue mulai, jangan lupa untuk sempatkan waktu kalian subscribe channel ini ya untuk konten-konten menarik lainnya. Oke, biar nggak kelamaan, mari kita mulai dari yang pertama. Awal bulan November, kalian bakal disambut sama film drama western yang bisa kalian tonton di Netflix Bre. Ketika penjahat terkemuka, Nightloaf menemukan bahwa musuhnya Rufus Buck telah dibebaskan dari penjara, dia mengumpulkan gengnya untuk melacak Rufus dan membalaskan dendamnya. Where is who? Your boss. My boss. Dilihat dari trailernya, ini film kayaknya bakal seru banget deh, penuh dengan aksi tembak-tembakan ala western, kejar-kejaran pakai kuda, dan intrik politik antar geng. Apalagi visualnya berwarna banget di sini, jadi penasaran gimana keseruan aksi mereka. Jangan lupa tanggal 3 November ya. Akhirnya, Eternals, film yang udah ditunggu banget sama banyak orang. Nggak cuma fans Marvel doang, tapi yang fans sama Angelina Jolie, yang penasaran sama pengarahan dari Chloe Zhao, bahkan fans Game of Thrones juga pengen nonton ini. Pengen lihat aksi The King in the North sama Jon Snow jadi superhero. What's this even made of? Vibranium? Film The Eternals ini menceritakan tentang sekumpulan ras alien kuno yang telah hidup di bumi secara rahasia selama ribuan tahun. Menyusul peristiwa Avengers Endgame, sebuah tragedi tak terduga memaksa mereka ini keluar dari bayang-bayang untuk bersatu kembali. Ras alien kuno yang kemudian dikenal sebagai Eternals ini dikirim oleh Celestial untuk melindungi bumi dari serangan alien lainnya, yaitu The Deviants. Yang jadi pertanyaannya nih, kenapa mereka nggak kebantu pas perang lawan Thanos ya? Tinggal kita cari tahu jawabannya di bioskop tanggal 3 November. Bagi kalian yang suka kisah tentang keluarga kerajaan Inggris, ini wajib masuk watchlist kalian, sembari menunggu series The Crown season 5 pastinya. Spencer ini diangkat dari kisah nyata Lady Diana loh, di masa-masa terakhirnya sebelum berpisah dengan Prince Charles. Kala itu, Lady Diana menghabiskan liburan Natal bersama keluarga kerajaan di Queen Sandringham Estate di Norfolk, England. Pada liburan tersebut, ia akhirnya memutuskan untuk mengakhiri pernikahannya dengan Prince Charles di tengah isu perselingkuhan dan perceraian yang tersebar luas. Dibintangi oleh Kristen Stewart sebagai Lady Diana, kira-kira nanti bakal kayak gimana ya kisahnya? Langsung aja nonton Spencer di bioskop tanggal 5 November. Lanjut ke series dulu nih, tanggal 5 November di layanan streaming Netflix, kalian yang ngikutin series Narcos akhirnya bisa lanjut lagi nih nonton Narcos Mexico season 3. Sayangnya, ini menjadi season terakhir dan penutup bagi series Narcos ini. Besar kemungkinan di sini akan ada sosok jahat baru yang akan menggantikan posisi El Padrino, namun masih belum diketahui siapa sosok tersebut. Wah, yang penasaran langsung aja ya nonton tanggal 5 juga nih. What do you want? I want you and Granny to come too. Belfast, sebuah film drama karya Kenneth Branagh yang menceritakan kisah pedih tentang cinta, tawa, dan kehilangan di masa kecil seorang anak laki-laki di tengah musik dan gejolak sosial di tengah kota Belfast di akhir tahun 1960-an. Film yang dibintangi oleh Judi Dench, Ciarán Hinds, dan pendatang baru Jude Hill ini menang penghargaan People's Choice Award di Toronto International Film Festival. Bau-baunya sih bakal masuk nominasi Best Picture Oscar ya, tapi film dengan sinematografi hitam putih kayak gini dan genrenya yang drama, sebagian besar orang pasti ngerasa bosen, iya nggak sih? Ya moga aja storytellingnya menarik untuk diikuti. Belfast tayang di bioskop mulai tanggal 12 November. Nah ini bre, ini film pasti bakal menyenangkan banget. Ada Red Notice yang akan tayang mulai tanggal 12 November. Dibintangi oleh Dwayne Johnson alias The Rock sebagai agen John Hadley, our funny guy Ryan Reynolds sebagai Nolan Bushe, dan gak ketinggalan our Wonder Woman Gal Gadot sebagai Sarah Black. You look awful. Red Notice ini menceritakan soal seorang agen FBI yang berniat menangkap pencuri terhebat di dunia. Malah mereka berdua bekerja sama dan akhirnya memutuskan untuk menangkap pencuri paling dicari di dunia. Gimana? Penasaran? Makanya jangan lupa tonton keseruan dan kelucuan mereka di mana? Only on Netflix. You're crying. No, I'm not. Yes, you are.
Hayo, siapa di sini fan gayanya Joaquin Phoenix? Akhirnya kalian bisa nonton dia lagi ya setelah film Joker tahun 2019 lalu. Sekarang di film Come On Come On, dia berperan sebagai seorang jurnalis radio yang diminta merawat keponakannya yang bermasalah. Entah bermasalah dalam segi apa, gue juga masih nggak tahu sih. Pokoknya mereka menjalin hubungan yang renggang tetapi transformasional ketika mereka secara nggak terduga disatukan dalam sebuah perjalanan jurnalisnya si Joaquin Phoenix. Kelihatannya ini merupakan sebuah film drama yang bakal menyentuh hati dan lembut ya. Film yang bernuansa hitam putih ini disutradarai oleh Max Mills dan bisa kalian tonton tanggal 11 November di bioskop. Tik Tik Boom. Wow, judulnya kok kayak aplikasi video pendek ya. Oh, itu mah TikTok ya. TikTok kan terkenal dengan musiknya. Sama, Tik Tik Boom juga iya. Ini merupakan film drama musikal karya sutradara Lin-Manuel Miranda yang kemarin sempat bikin In the Heights bulan Juni lalu. Dibintangi oleh Andrew Garfield sebagai John, seorang pelayan restoran yang sebenarnya itu memiliki cita-cita untuk menjadi seorang komposer teater yang terkenal. Tapi tekanan hidup yang menyelimuti pikirannya, mulai dari teman dekat hingga pacarnya, membuat ia dilema dan berpacu dengan waktu untuk memutuskan masa depannya. Fear! 100% fear! Well, kalau dilihat di segi konfliknya nih, ini relate banget sama kehidupan kita ya, yang bingung memutuskan untuk menjadi apa besoknya. Langsung aja nonton di Netflix tanggal 19 November juga. Sekarang kita berpindah ke series ya, akan ada live action Cowboy Bebop yang bisa kalian nikmatin di Netflix. Berlatar di luar angkasa dan nuansa western, series ini akan menceritakan tentang 3 pemburu penjahat paling berbahaya di tata surya yang bersatu membentuk kelompok yang dikenal dengan nama Cowboy. Mereka adalah Spike Spiegel, Jet Black, dan Faye Valentine. Dengan kepribadian yang sadis dan masa lalu kelam yang mengejar mereka, Cowboy ini berkelana dari satu planet ke planet lain untuk memburu target buronan menggunakan pesawat bernama Bebop. Yang penasaran sama series live action satu ini, jangan lupa nonton tanggal 19 November. Masih di tanggal yang sama bre, kalian juga bisa nikmatin drakor horor fantasi garapan sutradara Yeon Sang-ho yang bikin film Train to Busan dan Peninsula loh. Wah, bakal kayak gimana ya nantinya? Dengan total 6 episode aja, kalian akan dibawa ke sebuah cerita soal malaikat supranatural yang datang menghampiri manusia untuk membawanya ke neraka. Peristiwa ini menyebabkan kekacauan dengan munculnya sekte baru, dan beberapa orang yang curiga akhirnya mulai menginvestigasi kejadian aneh ini. Ih, ngeri banget ya. Dibintangi oleh Yoo Ah-in, Park Jung-min, Kim Hyun-jo, tonton kengerian drakor ini hanya di Netflix juga. Setelah Raya and the Last Dragon dan juga Luca, Disney ngeluarin lagi nih film animasi Disney Princess yang pastinya penuh pesan moral. Encanto mengisahkan tentang keluarga Madrigal yang hidup tersembunyi di pegunungan Colombia di tempat yang mempesona yang disebut Encanto. Sebuah keluarga di mana tiap anggotanya bahkan rumahnya memiliki kemampuan ajaib, unik, dan hal menarik lainnya. Kecuali satu anak nih, yaitu Mirabel Madrigal. How do I save the magic? Namun, Mirabel ini akan segera menjadi harapan terakhir bagi keluarganya ketika sihir yang mengelilingi Encanto sedang dalam bahaya. Wah, udah pasti film ini bakal seru, lucu, dan menggembirakan ya ditonton bareng keluarga maupun temen. Catat tanggalnya ya, 24 November di bioskop kesayangan Anda. Semenjak Minari, gue jadi suka nonton film yang ada Stephen Yeun-nya nih. Kalian gitu juga nggak sih? The Humans, film yang disutradarai oleh Stephen Karam dan akan tayang 24 November ini, menceritakan tentang keluarga Blake yang berkumpul bersama merayakan Thanksgiving di apartemen putrinya di Manhattan. Saat malam tiba, hal-hal misterius mulai muncul nih dan kedekan keluarga mulai memuncak. Mengutip dari A24, The Humans ini mengeksplorasi ketakutan tersembunyi dari sebuah keluarga dan cinta yang mengikat mereka bersama. Jadi jangan salah ya, ini bukan film horor, melainkan drama keluarga. Ya, semoga aja bisa kayak Minari ya, bisa bikin gue nangis. Stephen Yeun, kamu pasti bisa. Nah, ini udah pasti anak Marvel nunggu banget series ini. Series Hawkeye akhirnya bisa kalian nikmatin di Disney Plus Hotstar. Dikemas dalam 6 episode aja, dengan 2 episode pertamanya tayang 24 November. Hawkeye ini akan berfokus menceritakan sosok Clint Barton dan calon penerusnya, yaitu Kate Bishop. You're Hawkeye! Who the hell are you? Karena udah deket Natal nih, kalian bisa lihat kalau series ini akan menampilkan banyak suasana musim dingin dan nuansa liburan yang sangat kental. Dan pastinya nggak kalah seru ketegangan melawan musuh-musuhnya dengan skill panah mereka berdua. Banyak asumsi yang tersebar bahwa pada akhir series ini, Kate akan menjadi Hawkeye baru dan dapat menyeberang ke dunia film MCU yang lebih luas untuk menggantikan Clint Barton yang sudah menyatakan pensiun. Menarik ya. Lanjut ada Licorice Pizza, sebuah film terbaru karya Paul Thomas Anderson yang akan tayang tanggal 26 November. Dibintangi oleh Alana Haim, Cooper Hoffman, Bradley Cooper, Sean Penn, film ini berlatar waktu tahun 1973 yang mengisahkan soal Alana Kane dan Gary Valentine, remaja sekolah menengah yang tumbuh bersama, saling jatuh cinta dan menghadapi peristiwa yang menghadang mereka di San Fernando Valley, Los Angeles. Sebagai film drama komedi remaja, Licorice Pizza ini bakal menampilkan tingkah konyol para remaja era 70-an dalam menghadapi tiap masalah kehidupan
dibimbangnya termasuk masalah cinta nih. Do you really want to see my boobs? Can I touch them? Well, bisa jadi tontonan yang lucu dan menarik nih. Semoga aja nggak mengecewakan ya. Ini dia, sebagai puncaknya, film yang akan menemani hari kalian di akhir bulan November tanggal 24. Ada House of Gucci. Film yang menurut gue Oscar bait banget. Bagaimana enggak? Ada 4 pemenang Oscar di sini. Al Pacino, Jared Leto, Jeremy Irons, sama Lady Gaga. Dan 2 nominasi Oscar, Adam Driver sama Salma Hayek. Gimana? Papan atas semuanya kan? Sutradaranya juga Ridley Scott loh. Wih, paket komplit dah jadinya. House of Gucci ini terinspirasi oleh kisah nyata Bre dalam keluarga rumah fashion terkemuka, Gucci. Father, Son, and House of Gucci. Film ini mengungkapkan apa arti sebuah nama, apa nilainya, dan seberapa jauh sebuah keluarga akan mengambil kendali. Berasa kayak seri Succession nggak sih? Sebuah konflik yang sering terjadi dalam sebuah perusahaan keluarga, soal warisan dan sebagainya. Gimana? Nggak sabar untuk nonton film ini? Sama, gue juga iya. Penasaran sama eksekusinya bakal kayak gimana? Nah, itulah tadi Bre, film dan series yang akan tayang di bulan November 2021. Mantep-mantep kan? Mantep pastinya. Kalau kalian masih penasaran sama film dan seriesnya, bisa juga kok cek trailernya di mana. Tenang, udah gue tulis linknya di kolom deskripsi, biar gampang nyarinya. Oh ya, gue penasaran nih, film apa sih yang kalian paling tunggu-tunggu di bulan November ini? Share jawabannya di kolom komentar ya. Oke, jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk klik tombol like-nya, share ke teman-teman kalian, dan tentu saja subscribe. Thanks for watching. Sekian dari gue Alfian Kurniawan, and see you on the next video. Bye!